Agung. Saya Bu. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Saya pakai 2 laptop ini. Satu laptop untuk video, satu laptop untuk suara. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Masih sakit. Oh, lagi. Sehat, Bu? Kurang sehat Pak Agung, lagi sakit berat ini. Kayaknya kalau saya lihat lagi ada masalah ya, Bu. Ini. Sebentar ya. Maaf Pak, saya pakai 2 laptop. Gimana ini Pak Agung? Ibu yang jadi coachnya. No. Saya matiin aja. Saya enggak pakai ini ya, enggak apa-apa ya. Enggak pakai video ya. Nggak apa-apa, Bu. Karena sudah mulai direkam ini, Bu. Oke. Sudah mulai? Ya, karena tadi Pak Pasil bilang langsung masuk ke room, langsung ke permasalahan. Langsung kita. Iya. Oke. Ayo kita mulai sudah. Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Agung. Syukur, Ini Bu. Pak Agung, saya ingin berbincang-bincang dengan Pak Agung. Saya ada masalah sedikit ini Pak Agung terkait dengan siswa saya. Bisakah Pak Agung membantu saya? Oh, sangat bisa, Bu. Sangat bisa, Bu. Sangat bisa, Bu. Jadi, apa yang menjadi permasalahan Ibu sekarang? Saya di sekolah kan mengajar kelas 3 SMP, Pak. Jadi di kelas saya yang satu itu ada satu siswa yang sering sekali keluar masuk kelas dan tidak bisa saya larang gitu. Dia selalu bersikeras untuk keluar kelas. Dan ternyata masalah ini bukan saya saja, bukan mata pelajaran saya saja. Ternyata setelah sampai di ruang guru, saya berbicara dengan Bapak Ibu guru di ruang guru yang mengajar di kelas itu. Ternyata Bapak Ibu guru juga yang lain mengalami hal yang sama, Pak Agung. Jadi saya jadi resah dengan kejadian itu. Adanya anak yang keluar masuk kelas itu. Karena mengganggu anak-anak yang lain juga. Berarti Ibu di sini mencari
solusi ya Bu dari permasalahan yang Ibu hadapi ya. Nah, kira-kira apa tujuan dari pertemuan ini Bu? Ya, saya ingin mencari solusi, Pak, dari permasalahan yang saya hadapi ini. Saya ingin bagaimana saya bisa menemukan cara supaya anak ini tidak lagi keluar masuk kelas seenaknya gitu, Pak. Berarti di sini Ibu mencari solusi supaya anak itu tidak lagi keluar masuk di dalam kelas ya Bu ya. Iya, Pak. Kemudian kira-kira dari permasalahan Ibu itu tadi apa yang menjadi ukuran dari keberhasilan dari pertemuan ini Bu? Ya, ukuran keberhasilannya saya ingin anak itu tidak lagi keluar masuk kelas, bisa belajar dengan nyaman, bisa belajar dengan tenang, dan tidak mengganggu teman-temannya yang lainnya, Pak. Ya. Berarti di sini Ibu supaya suasana kelas itu menjadi aman, tenang, kondusif ya Bu ya. Iya, Pak. Kemudian kira-kira apa kekuatan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Saya memiliki kemampuan dalam berkomunikasi, baik itu dengan guru ataupun dengan siswa. Ya, di mana di sini saya berkomunikasi dengan terutama dengan Bapak wali kelasnya dan guru BK-nya, Pak. Saya berarti di sini Ibu sudah melakukan sebuah kolaborasi ya dengan guru BK, rekan sejawat atau guru. Kira-kira di sini Bu, apa hambatan dalam masalah yang Ibu hadapi di sini? Hambatannya ya mungkin waktu yang terbatas nih Pak ya. Waktu yang terbatas di mana saya harus mengajar 24 jam karena guru sertifikasi. Jadi waktu begitu terbatas untuk mendapatkan solusi itu. Ya, betul Bu. Kemudian kalau saya dengar tadi kira-kira rencana Ibu dalam mencapai tujuan dari permasalahan itu? Rencananya saya mencari dulu informasi dari wali kelas maupun guru BK-nya. Kenapa anak ini sering keluar masuk kelas? Tentunya ada penyebabnya. Maka cara saya mencari tahu identitas anak ini. Ya, berarti di sini Ibu mencari informasi ya Bu dari Ya, berbagai tadi sudah dikatakan dari wali kelasnya. Kemudian kira-kira strategi yang Ibu lakukan di sini bagaimana? Apa yang Ibu lakukan dalam strategi untuk mencapai tujuan tersebut? Strategi atau langkah yang bisa saya ambil untuk mencapai tujuan ini, yang saya lakukan itu setelah saya mendapatkan informasi dari wali kelas maupun guru BK-nya bahwa anak ini hasilnya anak ini sering ditinggal dalam kehidupan sehari-harinya, di mana kedua orang tuanya ini merupakan petani ladang, Pak Agung, dari ladang satu ke ladang yang lain. Jadi anak ini sering ditinggal dan saya
bisa menarik kesimpulan anak ini kurang kasih sayang. Jadi langkah yang saya ambil tentunya saya memanggil anak ini untuk berbicara dari hati ke hati. Nah, istilahnya berusaha bagaimana dia bisa menemukan sendiri kenapa dia sampai solusinya, kenapa dia sampai berbuat seperti itu, Pak. Ya, tadi sudah saya dengar apa yang menjadi strategi Ibu dalam menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian kira-kira apa komitmen itu? Ya, Pak. Pak Agung? Hilang sinyal, Pak Agung. Ya, Pak Agung? Bu, nah Thomas, Bu. Kira-kira apa rencana, apa komitmennya Ibu terhadap rencana yang Ibu lakukan? Saya berkomitmen bagaimana anak ini supaya tidak lagi keluar masuk kelas, tentunya dengan berbagai aksi yang saya lakukan, pendekatan secara personal kepada anak ini. Nah, bagaimana berupaya supaya perhatian saya itu lebih besar kepada ini anak. Nah, ini anak supaya dia merasa ada yang memperhatikan ini anak. Jadi karena di rumahnya dia tidak ada perhatian dari kedua orang tuanya, mungkin di sekolah saya bisa memberikan perhatian lebih sehingga ke depannya diharapkan dengan kasih sayang yang saya berikan, dengan perhatian yang lebih saya berikan, anak ini tidak lagi membuat suasana kelas menjadi kurang nyaman. Ya, baik Bu. Jadi berarti Ibu sudah melakukan sebuah pendekatan supaya anak ini tidak membuat keributan di dalam kelas dengan salah satu solusinya tadi Ibu memberikan perhatian yang lebih ya Bu. Perhatian yang lebih dalam pendampingan secara personal. Nah, kira-kira dalam pendampingan ini adakah yang membantu Ibu dalam menjaga komitmen di sini? Ada Pak Agung. Jadi saya dibantu oleh wali kelas dan guru BK dan juga rekan sejawat yang mengajar di kelas itu. Karena ini tujuannya adalah menginginkan kelas itu menjadi nyaman tanpa adanya yang membuat suasana kelas menjadi kurang nyaman. Ya, berarti di sini ya Bu sudah ada semacam solusi dari apa yang menjadi permasalahan Ibu tadi dengan melakukan pendampingan secara personal, memberikan perhatian yang lebih kepada anak itu sehingga membuat suasana belajar menjadi tenang, aman, kondusif antara siswa dan guru Bu. Oh, sangat baik itu Bu, luar biasa. Ya, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah Pak. Dengan adanya pertemuan ini, saya secara tidak langsung setelah Pak Agung mengajukan beberapa pertanyaan, secara tidak langsung sebenarnya saya sudah menemukan solusi itu Pak. Iya, terima kasih banyak Pak Agung atas waktu dan kesempatannya dalam mendengarkan permasalahan saya ini Pak. Ya, terima kasih Bu. Mungkin lain waktu kita bisa berbincang-bincang lagi dengan apa yang menjadi permasalahan kita Bu. Terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama Pak Agung. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Pak Agung. Gimana kabar nih Pak Agung?
Alhamdulillah baik nih Bunda. Maaf nih Bunda, ada waktu nggak mengganggu ke ini? Saya mau berbincang-bincang sedikit sama Bunda nih. Oh ada Pak Agung, sangat bisa. Apa nih yang perlu kita perbincangkan ini? Pak Agung, Pak Agung. Apa yang bisa saya bantu Pak Agung? Sudah bergabung Pak Agung?
Kita mulai ulang ya Pak Agung ya. Terpental tadi jaringan Bu, mendung nah. Oh iya. Kita mulai ulang ya. Saya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam Pak Agung. Gimana kabarnya Pak Agung? Alhamdulillah baik Bu. Ada waktunya sedikit nggak Bu? Saya ingin berbincang-bincang nih. Oh ada Pak Agung. Apa nih yang bisa kita perbincangkan? Jadi gini Bu, saya ingin sharing ini tentang permasalahan yang saya hadapi. Kalau bisa harapan saya ini mendapatkan ide atau solusi lah Bu. Nantinya dalam permasalahan yang saya hadapi ini. Apa permasalahannya Pak Agung kalau boleh saya tahu? Jadi gini Bu, permasalahan saya di sini, saya kan ikut CGP, kemudian saya diundang dalam kegiatan PPG juga. Jadi di sini saya bingung gitu Bu. Jadi itu permasalahannya Ibu. Oh, jadi ini Pak Agung ini dilema ya, dengan adanya panggilan P3, sementara saat sekarang Pak Agung sedang melaksanakan CGP ya. Saya Bu. Oke ya. Terus kalau begitu, apa yang menjadi tujuan Pak Agung dalam pertemuan ini Pak? Jadi tujuan saya di sini Bu, saya kepinginnya mencari sebuah solusi dari permasalahan saya agar kedua-duanya saya bisa menyelesaikannya Bu. Jadi Pak Agung ingin mencari solusi dari pertemuan ini ya Pak ya. Menurut Pak Agung sendiri ukuran keberhasilan dari pertemuan ini kira-kira apa Pak? Ukuran keberhasilannya mungkin saya memprioritaskannya kedua-duanya Bu, supaya bisa saya lakukan atau saya bisa menyelesaikan kedua-duanya, baik itu CGP ataupun PPG-nya Bu. Jadi ukuran keberhasilan menurut Pak Agung di sini yaitu Pak Agung bisa mengikuti CGP maupun PPG ya Pak Agung ya. Betul Bu. Lantas dalam mencapai tujuan ini ya Pak Agung ya, kira-kira apa yang menjadi kekuatan Pak Agung? Dalam kekuatan di sini Bu, mungkin saya itu bisa mengertilah sedikit-dikit bagaimana mengoperasikan laptop atau ya bisa IT lah Bu. Supaya apa yang saya prioritaskan itu bisa terselesaikan. Luar biasa Pak Agung ya. Jadi Pak Agung memiliki kemampuan dalam hal IT ya Pak ya, sehingga bisa menyelesaikan tugas-tugas sesuai dengan waktu yang diberikan oleh sebuah program yang Pak Agung ikuti ya, begitu ya Pak Agung ya. Saya Bu. Selama mengikuti kedua program itu ada nggak hambatannya Pak Agung? Kalau hambatan Bu, mungkin salah satunya masalah sinyal. Kemudian dalam mengerjakan tugas mungkin yang secara bersamaan. Sinyal dan waktu yang bersamaan dalam Zoom-nya itu ya Pak ya? Saya Bu. Dalam menghadapi hambatan ataupun gangguan yang menghalangi Pak Agung mencapai tujuan itu, kira-kira menurut Pak Agung apa solusinya? Jadi solusinya di sini saya harus mencari
sinyal ke tempat yang lain supaya apa yang menjadi prioritas saya itu bisa diselesaikan secara maksimal. Kemudian dengan membagi waktu dalam mengerjakan tugas, artinya di sini saya harus memaksimalkan waktu dan mencari sinyal di tempat-tempat lain, memanfaatkan waktu yang ada gitu. Luar biasa ya Pak Agung ya. Jadi tadi Pak Agung menyampaikan masalah yang dihadapi adalah sinyal dan waktu ya. Jadi sinyal Pak Agung sampaikan tadi ya mencari sinyal yang lebih bagus, artinya Pak Agung berpindah tempat ya Pak Agung ya. Saya Bu. Apa rencana Pak Agung ke depan untuk mencapai tujuannya ini? Jadi rencana saya ini saya harus bisa memaksimalkan apa yang menjadi kekuatan saya di sini, seperti misalnya memahami tentang IT sedikit-dikit, mencari sinyal seperti saya katakan tadi, mencari tempat sinyal yang bagus, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Luar biasa ya. Jadi Pak Agung bisa memanfaatkan waktu dan mencari sinyal yang bagus, serta memiliki kemampuan itu bisa menyelesaikan tugas dengan baik ya dan tepat waktu ya Pak Agung ya. Saya Bu. Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Pak Agung untuk mencapai tujuan itu? Langkahnya saya di sini, saya harus bisa membagi antara tugas CGP itu dengan tugas PPG itu, memanfaatkan waktu, artinya bisa memanfaatkan waktu dengan secara maksimal lah Bu. Luar biasa ya Pak Agungnya. Apa yang menjadi ukuran keberhasilan dari rencana aksi dari Pak Agung ini? Kalau ukuran keberhasilannya, saya akan optimis menyelesaikan kedua-duanya Bu, baik itu CGP maupun PPG. Pada intinya saya harus optimis, karena bagi saya kedua-duanya ini merupakan prioritas yang harus saya kejar gitu. Luar biasa pastinya. Jadi kedua-duanya ini merupakan yang harus ya Pak Agung bisa raih kesuksesannya ya. Saya Bu. Apa komitmen dari Pak Agung terhadap rencana aksi Pak Agung ini? Komitmen saya seperti apa yang saya katakan tadi, saya harus memprioritaskan kedua-duanya, karena baik itu CGP maupun PPG, karena sudah menjadi sebuah prioritas dalam diri saya, maka saya berkomitmen harus menyelesaikan kedua-duanya Bu. Yang walaupun berbanyak rintangan, tetapi saya optimis tetap akan menyelesaikan kedua-duanya. Jadi itu komitmennya Pak Agung ya. Jadi Pak Agung berkomitmen untuk menyelesaikan kedua-duanya ya Pak Agungnya. Tentunya tadi sudah Pak Agung sampaikan bagaimana berupaya membagi waktunya ya Pak Agungnya. Saya. Iya Pak. Iya Pak. Oh ya, iya. Iya Pak, ya. Oke Pak Agung, mungkin dari silakan Pak Agung untuk kembali ke main room. Iya siap Pak, siap Pak. Nah, saya rasa Pak Agung sudah menemukan solusinya ya tadi ya Pak Agung dengan berbincang-bincang tadi ya.
Ya, kita sekian pertemuan kita ya Pak Agung ya. Terima kasih banyak Bu. Saya akhirnya bisa menemukan solusinya. Ya, sama-sama Pak Agung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.